Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Tika Azahra dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video animasi makanan yang mengandung koloid. Jadi di sini aku cuma pakai dua bahan, satu bungkus es krim instan dan satu bungkus susu kental manis. Kita gabungkan kedua bahan tadi ke dalam mixer dan ditambah 200 ml air dingin. Setelah itu kita mixer 5 menit dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau adonannya sudah mengembang gini, tinggal kita masukkan ke dalam cetakan es. Pengertian koloid. Apa itu koloid? Koloid disebut sebagai sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan. Meskipun lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar, koloid memiliki dua bentuk, di antaranya fase terdispersi atau zat yang didispersikan dan medium pendispersi atau adanya medium yang dipakai melakukan proses dispersi. Fenomena ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, pengertian koloid adalah campuran nyaris homogen antara fase terdispersi dengan fase pendispersi. Campuran nyaris homogen bisa diartikan sebagai campuran dua zat yang nyaris menjadi satu hingga menyatu dan sangat sulit untuk dibedakan. Untuk memahami koloid lebih dalam, perlu diketahui beberapa jenis koloid yang mudah untuk dipahami. Adapun cara pembuatan koloid. 1. Dengan cara kondensasi. Dalam kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul dan ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dilakukan menggunakan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud diantaranya bisa seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap dan pergantian pelarut. 2. Dengan cara dispersi. Pembuatan dengan cara dispersi yaitu sistem yang dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Dapat juga dilakukan dengan cara pengadukan dan pengocokan. Adapun sifat-sifat koloid, di sini ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis, koloid liofil dan liofob, dan yang terakhir koloid pelindung. Mengapa es krim beda dengan es batu biasa? Karena es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperanan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Bahan utama dari es krim adalah lemak, gula, padatan non-lemak dari susu, dan air. Sebagai tambahan pada produk komersil diberi emulsifier, stabilizer, pewarna, dan perasa. Sebagai emulsifier biasanya digunakan lecitin, gliserol, monostearat, atau yang lainnya. Emulsifier ini berguna untuk membangun distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan dalam membentuk sifat rasa atau tekstur halus dan pelelehan yang baik. Es krim dengan kandungan udara lebih banyak akan terasa lebih cair dan lebih hangat, sehingga tidak enak dimakan. Walaupun es krim tampaknya sebagai wujud yang padu, bila dilihat dengan mikroskop akan tampak ada 5 komponen penyusun, yaitu krim, skim, air, gula, dan stabilizer. Kadar air dalam es krim antara 60-62%. Jika air terlalu banyak, maka es krim menjadi kasar. Jika air terlalu dikit, maka es krim akan menjadi terlalu padat. Untuk bisa creamy, 60-62% itu sudah ukuran yang teruji. Dengan demikian, maka kadar bahan kering adalah 38-40%. Dalam pembuatan es krim terjadi dua proses koloid, yaitu 1. Emulsi cair. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan yaitu pencampuran lemak dengan air, kandungan lemak dan air yang terkandung dalam susu. 2. Buih cair. Buih cair adalah di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran krim hasil pencampuran telur dan gula yang menghasilkan busa dan mencampurkan campuran tersebut ke dalam zat cair yang berupa susu. Baiklah, inilah tugas animasi dari saya, Tabita Tika Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.